Seleksi pemain Timnas Indonesia U20 resmi digelar. Ini menjadi tugas pertama bagi Nova Arianto setelah resmi menjadi pelatih Timnas Indonesia U20. Dalam seleksi ini, Nova Arianto akan memilih pemain untuk menjadi inti skuad Garuda Muda demi menyongsong sejumlah agenda sepanjang 2026 mendatang. Walau sudah lama menjadi bagian dari Timnas Indonesia, ini menjadi kali pertama Nova Arianto memegang tim kategori usia U20 sebagai pelatih utama. Dengan kesempatan debut ini, Nova Arianto ingin menyelaraskan filosofi dengan pemain yang sesuai keinginannya. Walau tak melihat latar belakang pemain, Nova Arianto tetap memiliki kriteria tersendiri untuk calon skuad yang akan dipimpinnya ini. Sebagai pelatih Piala Dunia, Nova Arianto pun memastikan akan mengimplementasikan pengalamannya di Timnas Indonesia U17 ke tim ini. Seleksi sendiri sudah berjalan selama beberapa hari terakhir. Secara keseluruhan, Nova mengaku puas dengan penampilan para pemainnya. Namun bukan tanpa celah, dia memastikan ada evaluasi dan catatan yang harus diperbaiki demi mematangkan tim ini. PSSI dipastikan akan mengumumkan pelatih kepala Timnas Indonesia yang baru pada Januari 2026. Kepastian tersebut diperoleh setelah adanya komunikasi dengan Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, yang menegaskan bahwa pengumuman resmi akan dilakukan pada bulan tersebut, bukan lagi di akhir 2025 seperti sempat diperkirakan sebelumnya. Meski belum menyebutkan nama secara resmi, seluruh indikasi mengarah kepada John Hartman sebagai kandidat kuat pelatih Timnas Indonesia. Jika resmi diumumkan, John Hartman akan langsung diperkenalkan sebagai nahkoda baru Timnas Indonesia dan segera mulai bekerja. Ia bahkan dikabarkan akan membawa keluarganya untuk menetap di Indonesia agar bisa fokus penuh menjalankan tugasnya. Dalam rencananya, Hartman disebut menyanggupi untuk bekerja dengan asisten pelatih lokal sebagaimana yang pernah dilakukan Shin Tae-yong dan Patrick Kluivert. Dari sisi kontrak, nilai kesepakatan Hartman disebut sudah disetujui. Berdasarkan bocoran sejumlah media, Hartman akan menerima gaji sekitar $40.000 AS per bulan atau setara 650 hingga 700 juta rupiah. John Hartman dikabarkan akan dikontrak hingga 2027 dengan opsi perpanjangan 2 tahun hingga 2030. Target jangka panjangnya adalah membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Sementara itu, target terdekat yang dibebankan kepadanya adalah membawa Timnas Indonesia lolos ke perempat final Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Selain itu, Hartman juga ditargetkan mematahkan kutukan panjang Timnas Indonesia di Piala AFF. Penyerang Timnas Indonesia Ole Romeni masih belum bisa melupakan kemegahan SUGBK. Ole jadi sosok yang cukup krusial dalam perjalanannya bersama Timnas Indonesia. Dia menjadi mesin gol di lini depan sebelum akhirnya harus menepi karena cedera dan absennya Timnas dari agenda FIFA Matchday. Beberapa kali dia bisa menjadi jawaban saat lini serang Indonesia masih tumpul, terutama sebelum sang striker bergabung. Sambutan supporter juga tidak kalah meriah, terutama saat bermain di kandang. Ole Romeni menjelaskan pengalaman perdananya terjadi saat melihat pertandingan Timnas Indonesia. Saat itu, dia menyadari bahwa negaranya memiliki supporter yang fanatik dan selalu setia memberikan dukungan. Ini menjadi momen spesial sebelum akhirnya bisa merasakan bermain langsung di lapangan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa. Saya tidak pernah membayangkan bahwa itu akan sebegitu gilanya, kata Ole Romeni. Pemain 25 tahun ini melanjutkan, semua menjadi berbeda setelah dia bisa mencetak gol debut saat melawan Australia. Selanjutnya, dukungan dari supporter semakin mengalir, apalagi mereka menjaga asa untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Menurutnya, ini menjadi suntikan semangat untuk semua pemain yang sedang bertarung di lapangan. Bek Timnas Indonesia Jay Itzes tampil heroik menjaga pertahanan Sassuolo saat menahan imbang Bologna 1-1. Kedisiplinannya mematikan pergerakan Ciro Immobile dan menjadi kunci kesuksesan timnya mencuri 1 poin krusial. Bertandang ke markas Bologna dalam laga Derby Emilian, Sassuolo membawa misi sulit untuk meredam agresivitas tuan rumah. Namun mereka memiliki senjata rahasia dalam diri Jay Itzes yang bermain penuh selama 90 menit. Itzes tidak hanya sekedar hadir di lapangan, ia bertransformasi menjadi momok menakutkan bagi lini serang Bologna. Berdasarkan statistik, pemain yang akrab disapa Bang Jai ini
mencatatkan kontribusi defensif yang sangat impresif, yakni sebanyak 16 aksi bertahan yang menentukan. Sejak peluit pertama dibunyikan, Itses menunjukkan atribut sebagai bek modern yang sangat tenang. Ia tercatat melakukan 11 sapuan, 5 diantaranya dilakukan melalui duel udara yang krusial. Tidak hanya itu, 2 intercept dan 1 blok krusial yang ia lakukan menjadi bukti betapa jagonya Itses dalam membaca arah permainan. Ketangguhannya bahkan membuat penyerang sekaliber Ciro Immobile mati kutu. Itses tercatat tidak pernah sekalipun bisa dilewati oleh pemain lawan sepanjang laga. Meski digempur habis-habisan, Itses tetap mampu menjaga ketenangan dalam mendistribusikan bola. Dengan total 49 sentuhan, ia mencatatkan akurasi operan mencapai 85% dengan 28 operan sukses dari 33 percobaan. Keberaniannya mengirimkan bola ke area depan juga terlihat dari 2 operan yang berhasil menembus sepertiga akhir lapangan lawan, membantu Sassuolo keluar dari tekanan tinggi yang diterapkan Bologna. Kegigihan Itses dalam melakukan pemulihan bola dengan 4 recoveries memastikan gawang Sassuolo tetap aman dari ancaman gol kedua. Angin perubahan berembus kencang di tubuh timnas Indonesia. John Herdman, pelatih yang disebut-sebut bakal menukangi skuad Garuda mulai Januari 2026, diprediksi akan melakukan perombakan besar-besaran terhadap warisan tim era Patrick Kluivert. Meski belum diumumkan secara resmi oleh PSSI, nama Herdman sudah lama dikaitkan sebagai calon kuat pelatih anyar timnas Indonesia. Pelatih asal Inggris yang sukses mengangkat timnas Kanada itu dikenal ganas secara taktik, disiplin dalam pressing, dan sangat menuntut intensitas fisik tinggi. Dengan karakter seperti itu, bukan tidak mungkin Herdman akan membersihkan sejumlah pemain yang dianggap tidak sesuai dengan filosofinya, terutama pemain senior dan naturalisasi dengan daya jelajah rendah. Sejumlah pemain disebut rawan tersingkir jika Herdman benar-benar memulai era baru di timnas Indonesia. Dengan kontrak 2+2 tahun hingga 2030, Herdman diprediksi akan membangun fondasi jangka panjang timnas Indonesia. Target awalnya antara lain FIFA Series Maret 2026, Piala AFF 2026, dan Piala Asia 2027. Selain timnas senior, Herdman juga disebut bakal menangani timnas U23, membuka jalan integrasi pemain muda seperti Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho ke level tertinggi. Perombakan skuad ini diyakini akan memicu pro kontra di kalangan supporter. Namun satu hal yang terjadi, yakni era baru timnas Indonesia tampaknya benar-benar akan dimulai. Pelatih asal Inggris John Herdman kencang dikabarkan akan diresmikan sebagai pelatih timnas Indonesia medio minggu depan. Bahkan media Kanada Waking the Red sudah mendapat bocoran gaji John Herdman di timnas Indonesia yang mencapai $40.000 atau setara Rp671 juta per bulan. Demi menuntaskan misi meloloskan timnas Indonesia ke perempat final Piala Asia 2027, John Herdman tentu mendapatkan bantuan maksimal dari PSSI. Salah satu bala bantuan yang dimaksud adalah pemain naturalisasi tambahan. Saat ini ada 9 pemain keturunan di Eropa yang layak didekati PSSI untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Dari 9 nama tersebut, ada 3 pemain yang diyakini bisa mendongkrak kualitas timnas Indonesia. Mereka ialah Pascal Struijk, Jensen Silt, dan Luke Vickery. Pascal Struijk dikenal sebagai salah satu bek terbaik yang beredar di Premier League. Sementara Jensen Silt muncul sebagai bek jempolan bersama salah satu klub Bundesliga, VfL Wolfsburg. Sementara Luke Vickery dibutuhkan untuk menambah daya gedor timnas Indonesia. Bersama MacArthur FC musim ini, Luke Vickery yang biasa bermain sebagai winger kanan mengemas 2 gol dan 2 assist dari 12 pertandingan di semua kompetisi. John Herdman yang berasal dari Inggris bisa menjadi nilai tambah untuk mendekati Pascal Struijk. Begitu juga dengan Jensen Silt yang lama berkarir di Sunderland. Karena itu menarik menanti siapa pemain pertama yang akan dinaturalisasi PSSI saat John Herdman menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia. Harapan besar baru saja diungkapkan salah satu penyerang timnas Indonesia, Ole Romeni. Harapan yang disampaikan oleh Ole Romeni ini terkait kandidat baru pelatih timnas Indonesia. Ada harapan besar dari Ole bahwa dengan kehadiran pelatih baru, sejarah-sejarah tentunya akan kembali dituliskan bersama timnas Indonesia.